saya akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu perencanaan produksi 1. Tujuan dari praktikum modul 2 ini yang pertama yaitu praktikan mampu meramalkan data bisnis di masa yang akan datang yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, praktikan mampu mengaplikasikan teknik-teknik peramalan yang ada dan membandingkan dengan hasil peramalan dengan metode lainnya. Yang pertama di sini ada perencanaan produksi. Jadi perencanaan produksi ini merupakan aktivitas mengevaluasi fakta di masa lalu dan sekarang serta mengantisipasi perubahan dan kecenderungan di masa mendatang untuk menentukan strategi dan penjadwalan produksi yang tepat guna mewujudkan sasaran memenuhi permintaan secara efektif dan efisien. Lalu di sini ada peramalan, yaitu prediksi, proyeksi atau estimasi terjadinya suatu kejadian atau aktivitas yang tidak pasti di masa depan. Karena masa depan ini sangat sulit dipastikan, maka diperlukan sistem forecast, baik secara implisit ataupun eksplisit. Tujuan dari forecasting adalah menggunakan informasi terbaik yang tersedia saat ini sebagai panduan aktivitas di waktu ke depan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Tujuan tersebut umumnya sangat penting jika terkait dengan alokasi sumber daya. Menurut Taylor 2009, peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dilingkupinya. Horizon waktu terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama jangka pendek. Peramalan ini meliputi jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua yaitu jangka menengah. Peramalan jangka menengah atau intermediate umumnya mencakup hitungan bulan hingga 3 tahun. Peramalan ini bermanfaat untuk merencanakan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, serta menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Kemudian yang ketiga yaitu jangka panjang. Peramalan jangka panjang umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Selanjutnya yaitu definisi permintaan peramalan. Peramalan permintaan atau demand forecast merupakan salah satu usaha perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis kelangsungan usaha. Selain memantau perubahan lingkungan usaha, perusahaan juga perlu mengembangkan pengembangan khusus tentang pasar mereka. Perubahan pemasar yang baik menginginkan informasi untuk membantu mereka menginterpretasikan kinerja masa lalu dan merencanakan kegiatan masa depan. Menurut Makridakis 1999, ada beberapa kegunaan dari peramalan. Yang pertama yaitu penjadwalan sumber daya yang tersedia. Penggunaan sumber daya yang efisien memerlukan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia, dan sebagainya. Lalu penyediaan sumber daya tambahan, waktu tenggang atau lead time untuk memperoleh bahan baku, menerima pekerja baru, atau membeli mesin dan peralatan dapat berkisar antara beberapa hari sampai beberapa tahun. Peramalan diperlukan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Kemudian sebagai penentu sumber daya yang diinginkan, setiap organisasi harus menentukan sumber daya yang ingin dimiliki dalam jangka panjang. Keputusan semacam itu bergantung pada kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan, dan pengembangan internal dari sumber daya finansial, manusia, produk, dan teknologi. Selanjutnya yaitu prosedur peramalan. Menurut Fidaus, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperoleh hasil peramalan yang akurat, yaitu pengumpulan data yang baik dan peramalan dengan teknik yang tepat. Sehingga dalam melakukan peramalan sebaiknya dilakukan langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan peramalan dan perubahan yang dianalisis. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga membuat data dan menentukan pola data. Yang keempat estimasi modal dan menghitung nilai yang akan diramalkan. Yang kelima evaluasi hasil estimasi. Sedangkan menurut Mulyono 2000, tahapan-tahapan dalam peramalan antara lain: yang pertama menentukan tujuan utama proyek peramalan dan menentukan variabel jangkauan, periode waktu, rincian, tingkat akurasi, dan sumber daya lain seperti komputer dan software. Yang kedua mengumpulkan data variabel yang terlibat. Yang ketiga memilih teknik peramalan yang cocok. Yang keempat uji model-model yang dipertimbangkan, yakni
MSE, MAD, dan MAPE, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan model yang terpilih untuk peramalan. Dan yang keenam, jika tersedia data baru, data paling awal dihapus dan dilakukan update model dengan menguji dan menduga ulang. Selanjutnya di sini ada pola permintaan, yaitu ada pola horizontal, pola musiman, pola siklus, dan pola tren. Untuk pola tren terjadi bila ada kenaikan atau penurunan dari data secara gradual dan gerakan datanya dalam kurun waktu yang panjang. Contohnya yaitu permintaan komputer menunjukkan permintaan yang semakin meningkat pada dekade terakhir tanpa adanya kecenderungan penurunan permintaan pasar. Kemudian ada pola musiman yang terjadi bila pola datanya berulang sesudah suatu periode tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahun. Contohnya yaitu pada musim hujan, permintaan payung dan jas hujan semakin meningkat atau meningkatnya permintaan seragam pada setiap awal tahun ajaran baru. Lalu ada siklus, yaitu suatu pola data yang terjadi setiap beberapa tahun, biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang berkaitan dengan siklus bisnis. Contohnya yaitu permintaan peralatan olahraga musim dingin akan naik tajam setiap 4 tahun sebelum dan sesudah diadakannya Olimpiade musim dingin. Lalu ada pola data horizontal yang terjadi bila nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang tetap, stabil atau disebut stasioner terhadap nilai rata-ratanya. Selanjutnya di sini ada metode peramalan. Secara umum metode peramalan dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dapat dibagi ke dalam deret berkala atau kurun waktu atau time series dan metode kausal. Sedangkan metode kualitatif dapat dibagi menjadi metode eksploratif dan normatif. Nah, di sini ada metode peramalan permintaan time series. Yang pertama yaitu ada metode naif atau metode pas data. Teknik peramalan ini mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Secara matematis yaitu permintaan periode mendatang sama dengan permintaan periode sebelumnya. Lalu ada moving average. Peramalan moving average ini menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Untuk persamaannya dapat kalian lihat di modul ya. Lalu ada weak moving average, yaitu saat terdapat tren atau pola terdeteksi, bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Moving average dengan pembobotan disebut juga dengan weak moving average. Dan formulasinya yaitu WMA sama dengan sigma WT bobot permintaan aktual periode T dikurangi dengan AT permintaan aktual periode T. Lalu ada exponential smoothing, merupakan metode peramalan rataan bergerak dengan pembobotan di mana titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Di sini ada single exponential smoothing, formulasinya yaitu FT peramalan baru sama dengan FT-1 peramalan sebelumnya ditambah dengan alfa konstanta penghalusan dikali dengan AT-1 permintaan aktual periode lalu dikurangi dengan FT-1 peramalan sebelumnya. Dan selain single eksponensial juga ada double exponential smoothing. Untuk formulasinya dapat kalian lihat di modul. Lalu ada proyeksi tren. Proyeksi tren adalah teknik menyesuaikan garis tren pada serangkaian data masa lalu, kemudian memproyeksikan garis pada masa datang untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Ini itu seperti metode regresi linear sederhana yang sudah kalian pelajari di statistik. Untuk persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y ini adalah nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi atau variabel terikat. Untuk A yaitu persilangan sumbu Y, untuk B yaitu kemiringan garis regresi, dan X adalah variabel bebas. Untuk mencari nilai A dan B ini sudah ada di modul, bisa kalian lihat di modul ya. Lalu untuk metode time series ini penggunaannya itu tergantung dari pola datanya. Untuk pola data horizontal kalian bisa menggunakan metode pas data atau naif, moving average, big moving average, dan exponential smoothing. Lalu untuk metode trend ini kalian bisa menggunakan double exponential smoothing dan regresi linear sederhana. Nah, setelah melakukan peramalan ini ada pengukuran akurasi peramalan
yang merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan atau kesalahan hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Sini ada 4 metode pengukuran akurasi peramalan. Yang pertama itu ada MAD, merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil. Untuk rumusnya yaitu sigma absolut AT, permintaan aktual periode T dikurangi dengan FT, peramalan permintaan periode T, dibagi dengan N, jumlah periode peramalan yang terlibat. Kemudian ada MSE, hitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Untuk rumusnya yaitu sigma AT min FT kuadrat dibagi dengan N. Lalu ada MFE, untuk rumusnya yaitu sigma AT min FT dibagi dengan N. Lalu ada min absolute percentage error, untuk rumusnya yaitu 100 per N, sigma absolute AT dikurangi dengan FT per AT. Lalu di sini ada distribution requirement planning, yaitu suatu pendekatan perencanaan yang hampir sama dengan MRP, yang menggunakan perencanaan permintaan pada titik yang memiliki kebutuhan untuk menetapkan peramalan permintaan kepada pusat. DRP ini berfungsi untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengisi kembali inventory pada branch warehouse. DRP memberikan future demand visibility berkaitan dengan kebutuhan untuk pengiriman dari source stocking point ke destination stocking point. Hal ini akan membantu untuk melakukan tindakan-tindakan korektif yang diambil sebelum kejadian-kejadian yang tidak diinginkan berkembang menjadi krisis. Keuntungan dari sistem DRP ini adalah memperluas perencanaan manufaktur dan visibilitas terhadap kontrol ke sistem distribusi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan rencana produksi dan untuk menghindari kasus persediaan barang jadi yang berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pegangan modul. Untuk marginnya yaitu 4333 menggunakan kertas A4, TNR 12 kecuali judul bab menggunakan TNR 14 bold, untuk tabel TNR 11. Kemudian untuk spasinya menggunakan 2, untuk tabel spasinya 1, before, after, 0, dan justify. Untuk latar belakang minimal 1 halaman. Untuk paragraf pertama berisikan pengertian modul secara umum, paragraf kedua pengertian metode, dan paragraf ketiga permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan, untuk jumlah poin pada tujuan ini harus sama dengan jumlah poin rumusan masalah. Lalu ada batasan masalah minimal 3, asumsi minimal 3, lalu ada sistematika penulisan. Dan di bab 2 ini minimal 5 halaman, untuk materinya dari jurnal minimal 4 jurnal, 5 tahun ke belakang, ditambah dengan 1-2 buku tentang modul 2. Tidak boleh mengambil dari internet, citasi harus sama dengan yang ada di daftar pustaka. Lalu ada bab 3 yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini berisikan flowchart dan penjelasan, kemudian identifikasi variabel, lalu ada bill of material, lalu ada data permintaan produk. Kemudian ada bab 4 yaitu pengolahan data. Nah, di sini nanti dari data kalian ini nanti langkah-langkahnya samain sama yang ada di pegangan modul. Yang pertama dari data itu kalian buat grafiknya. Jadi nanti dari grafik ini kalian tahu pola data dari permintaan kalian tadi, dari data permintaan produk kalian. Nah, untuk di sini contohnya di sini untuk pola datanya itu horizontal. Jadi metode yang digunakan itu single exponential smoothing, moving average, dan metode naive atau pas data. Lalu setelah kalian mengetahui pola datanya tadi dan juga metode yang akan digunakan, selanjutnya melakukan peramalan untuk produksi selanjutnya. Yang pertama di sini ada metode single exponential smoothing. Untuk alfanya nanti kalian samakan menggunakan 0,2. Untuk caranya ini untuk periode selanjutnya untuk Februari di sini kalian samakan dengan periode sebelumnya. Kemudian untuk yang periode Maret, alfa dikalikan dengan permintaan aktual periode sebelumnya
ditambah dengan 1 min alfa dikalikan dengan ramalan periode sebelumnya. Nah, untuk di sini nanti kalian masukkan hasilnya saja, tidak usah dengan rumus atau perhitungannya. Setelah kalian tahu peramalannya, nanti kalian buat grafiknya antara permintaan aktual dengan forecast-nya. Kemudian setelah itu kalian hitung kesalahan dari peramalan yang sudah kalian hitung tadi. Untuk tabelnya nanti samakan dengan ini. Nah, di sini ada permintaan aktual dikurangi dengan ramalan. Lalu di sini ada absolut, ini untuk menghilangkan nilai negatifnya, jadi biar nilainya itu positif semua. Dan di sini itu ada fungsinya masing-masing untuk perhitungannya. Jadi untuk yang ini untuk menghitung mean absolute deviation, lalu yang ini untuk menghitung mean square error, dan ini untuk menghitung mean absolute percentage error. Yang untuk kalian nanti yang kalian masukkan ke dalam laporan itu cuma satu aja, yaitu mean absolute deviation. Dan ini nanti N-nya ini adalah jumlah peramalan yang terlibat. Jadi di sini tidak untuk metodenya nanti beda-beda ya untuk N-nya. Untuk di sini kan untuk single exponential smoothing dimulai dari Februari sampai dengan periode yang terakhir, yaitu periode Desember. Nanti kalian hitung N-nya itu berapa. Lalu kalian buat analisanya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan moving average. Di sini untuk moving average-nya menggunakan N-nya 3. Selanjutnya ini ada moving average, nanti untuk langkah-langkahnya sama dengan single exponential smoothing. Lalu ini ada metode NEF atau pas data. Jadi untuk metode NEF atau pas data ini hasil peramalannya ini sama dengan permintaan aktual periode sebelumnya. Jadi di sini untuk peramalan Februari ini sama dengan permintaan aktual pada bulan Januari. Lalu untuk bulan Maret ini sama dengan permintaan aktual pada bulan Februari. Nah, setelah kita mengetahui nilai MAD dari ketiga metode peramalan tadi, kita bandingkan metode mana yang memiliki nilai MAD terkecil. Untuk nilai MAD dari metode peramalan yang terkecil ini akan kita gunakan untuk melakukan peramalan permintaan periode yang akan datang. Nah, sebelum kita melakukan peramalan tersebut, kita terlebih dahulu melakukan verifikasi peramalan dengan menggunakan moving range chart. Jadi moving range chart ini digunakan untuk memvalidasi metode peramalan yang akan kita gunakan meramalkan periode mendatang. Untuk rumusnya ini bisa dilihat di pegangan modul serta cara penghitungannya. Nah, dari metode dari MRC ini kita bisa lihat bahwa nilai error atau nilai peramalan dikurangi dengan data aktual apakah berada di dalam batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah. Nah, apabila data ini berada di dalam BKA dan juga BKB-nya, maka bisa dikatakan metode peramalan yang kita gunakan ini bisa digunakan untuk meramalkan periode-periode berikutnya. Nah, apabila dari data itu keluar dari BKA dan BKB, maka kita perlu melakukan perhitungan kembali dengan metode yang lain. Selanjutnya ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah, jumlah poin kesimpulan juga harus sama dengan poin tujuan. Kemudian untuk saran ini minimal 3, lalu daftar pustaka, citasi yang ada di tujuan pustaka ini harus ada di daftar pustaka, minimal 4 jurnal, 1 buku, tidak boleh browsing dari blog dan sejenisnya, minimal 5 tahun terakhir. Kemudian untuk lampiran ini berisikan perhitungan manual single exponential smoothing, moving average, dan metode NAIF atau pas data. Demikian penjelasan mengenai modul 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.